Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur di minggu yang ketiga di bulan Januari tahun yang baru ini. Kita boleh bersama beribadah kembali. Mari kita satukan hati. Kita mau mohon berkat anugerah Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, yang menyertai kami sampai pada hari ini. Kami memohon berkat, anugerah, kebaikan-Mu bagi setiap kami, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan bersama menaikkan lagu pujian Kaulah Bapakku yang baik. Kita bersyukur memiliki Allah Bapa di surga yang baik. Kita harus ucapkan dalam hati kita, Engkau Bapa yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap pagi kasih-Nya, perhatiannya selalu ada bersama dengan kita. Mari kita menghayati lagu ini dan imani kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kita akan mempersiapkan untuk firman Tuhan disampaikan.
kita akan angkat sebuah pujian, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kita naikkan nadanya satu. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Marilah kita satukan hati mempercayai janji Tuhan, firman Tuhan, dan kemenangan yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita akan siapkan hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon pimpinan, pertolongan daripada Tuhan, supaya kami boleh menerima berkat daripada firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan jemaat sekalian yang ada di rumah yang mendengarkan, kiranya kami semua boleh mendapatkan berkat dan pengertian daripada firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi yang indah ini marilah kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-5, ayat pertama sampai ke-6. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya memberi judul pada bagian renungan kita pada pagi hari ini adalah kehidupan yang diberkati atau kehidupan yang berbahagia. Kalau kita membaca di dalam Alkitab bahasa Inggris, kata berbahagia di sini memakai kata blessed. Blessed artinya diberkati, berbahagia. Saudara sekalian, kita rindu mempunyai kehidupan yang diberkati dan berbahagia. Dan Tuhan pun rindu kita semua anak-anaknya mengalami kehidupan yang diberkati dan berbahagia. Kita imani di tahun 2021 ini kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati dan berbahagia. Tetapi ada dua hal yang perlu kita perhatikan, saudara sekalian. Kalau saya mengatakan kehidupan yang diberkati dan berbahagia, kalau bagian Alkitab yang kita telah baca tadi, maka ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah kita jangan berpikir bahwa kehidupan yang berbahagia itu dihubungkan dengan kekayaan materi, kekayaan dunia. Tidak, saudara sekalian. Di sini tidak berbicara soal kekayaan materi, kekayaan dunia, kelimpahan harta dunia. Tidak. Di sini berbicara soal hati kita, kehidupan kita, hati, perasaan, dan kehidupan kita seluruhnya yang berbahagia. Dan yang kedua, saudara sekalian, kalau kita merenungkan tentang orang yang berbahagia, orang yang diberkati, bukan berarti kehidupan yang nyaman, lancar, tanpa masalah. Bukan, saudara sekalian. Kehidupan yang berbahagia, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, adalah kehidupan yang kuat menghadapi tantangan, persoalan, dan juga pergumulan yang kita hadapi. Saudara sekalian, jadi kita mengingat dua hal ini. Jangan berpikir soal harta benda, kekayaan, dan juga jangan berpikir soal kenyamanan, kehidupan yang tanpa masalah atau problem. Biarlah dua hal ini kita ingat. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang pertama ini, kalau saya ambil dari terjemahan bahasa Inggris, ada satu terjemahan bahasa Inggris yang mencantumkan perkataan-perkataan yang sedikit berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia kita membaca bahwa naiklah Yesus ke atas bukit. Naik Yesus ke atas bukit. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggris di situ dikatakan to climb. Naik itu to climb. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ini ada 3 kata climb. Luar biasa, saudara sekalian. Kalau dalam bahasa Indonesia saya memperhatikan hanya 1 ya. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris ini
ada 3 kata naik atau climb. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke atas bukit supaya dia bisa melihat orang banyak yang tersebar di tepi Danau Galilea, di satu dataran, dan Tuhan Yesus naik ke atas bukit yang kecil supaya dia bisa memandang orang banyak, dan orang banyak bisa memandang Tuhan Yesus dengan lebih baik. Dan kemudian dikatakan bahwa murid-muridnya juga naik bersama dengan Tuhan Yesus, naik mengikuti Tuhan Yesus. Dan di dalam bahasa Inggris dikatakan murid-muridnya committed, berketetapan untuk ikut dan naik bersama Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, ini yang kedua. Tapi yang ketiga, dikatakan bahwa dalam bahasa Inggris mereka menjadi satu kesatuan. Tuhan Yesus dan murid-muridnya menjadi satu kelompok, satu kesatuan sebagai a climbing companion. A climbing companion of Jesus. Betapa indahnya satu kelompok. Tuhan Yesus dan murid-muridnya disebut sebagai a climbing companion of Jesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan orang yang naik ke atas bukit atau gunung, mereka harus membawa tongkat, membawa tas, perlengkapan, mereka memakai sepatu yang kuat, mereka mendaki dan mendaki. Tentu ada banyak rintangan, ada banyak batu yang terjal, ada banyak rintangan. Tetapi mereka merasakan sukacita, mereka merasakan kesenangan, mereka merasakan satu suasana yang berbeda. Dan pada waktu mereka tiba di puncak gunung, betapa indahnya, dan seakan-akan mereka berhasil, seakan-akan mereka menang. Sekalian, saya pernah di Mesir menaiki gunung Sinai yang bersejarah itu. Dan saya harus menaiki gunung itu bersama dengan rombongan yang lain pagi-pagi sekali. Mulai berangkat kira-kira jam 1 subuh. Hawa begitu dingin. Dan pertama naik unta sampai ke satu tempat. Dan setelah itu saya harus berjalan kaki. Pada awalnya begitu sulit, begitu melelahkan, dan hampir saya membatalkan untuk terus, hampir saya ingin pulang. Tetapi ada seorang yang tiba-tiba menopang, menggandeng, menarik, membawa saya, sehingga saya ada semangat untuk maju, naik. Akhirnya bisa sampai ke puncak Gunung Sinai. Pada waktu sampai di puncak Gunung Sinai, itu adalah fajar, waktu matahari terbit, langit kemerah-merahan, dan pemandangan begitu indah. Seakan-akan kelelahan saya, rasa capek saya hilang oleh karena pemandangan yang indah.
dan begitu menyegarkan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, dan kita juga rindu disebut sebagai a climbing companion of Jesus. Kita ingin di tahun 2021 itu mencapai sesuatu, mencapai satu tujuan, mencapai puncak. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus akan menopang kita. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Tuhan Yesus akan membimbing kita sampai ke tempat tujuan, sehingga kita boleh merasakan kepuasan. Kalau kita kembali lagi kepada tema kita, bagaimana supaya kehidupan kita diberkati, supaya kehidupan kita berbahagia. Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama adalah saya pakai ungkapan bahasa Inggris, make an effort to spend time with Jesus. Kita harus berusaha meluangkan waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, seringkali di dalam hidup kita meluangkan banyak waktu untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk rumah tangga, aktivitas, dan sebagainya. Tetapi apakah kita meluangkan waktu untuk Tuhan Yesus, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus? Mungkin saudara juga berkata, Pak Pendeta, saya sudah berdoa berjam-jam. Saya sudah berdoa berjam-jam. Memang baik kita berdoa berjam-jam. Tetapi kembali saya ingin bertanya, pada saat kita berdoa berjam-jam, apakah ada saatnya kita diam, mencoba untuk mendengar perkataan Tuhan Yesus, mencoba untuk mendengar apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, mencoba untuk tenang? Atau apakah kita berdoa berjam-jam itu untuk mengutarakan isi hati kita, permohonan kita, atau cita-cita kita? Kita harus meluangkan waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan satu contoh yang indah digambarkan di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 39, yang menceritakan ada dua wanita bersaudara, yang satu bernama Maria, yang satu bernama Marta. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, dua wanita ini menunjukkan sikap, perilaku, penyambutan yang berbeda. Maria dikatakan Lukas 10 ayat 39, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Pada waktu Tuhan Yesus datang, Maria duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan daripada Tuhan Yesus. Sedangkan Marta, dia sibuk melayani, mempersiapkan makanan di belakang, dan dia merasa dipenuhi dengan segala perasaan-perasaan yang negatif, sehingga
ayat 41, Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam hidup ini kita tidak dibuat khawatir dan menyusahkan diri kita dengan banyak hal. Ada satu hal yang penting yang membuat kita berbahagia, yang membuat kita diberkati. Seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus, mendengar perkataan Tuhan Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita belajar. Kalau saudara belum terbiasa, kita perlu belajar untuk duduk diam mendengar perkataan Tuhan Yesus. Sehingga dalam ayat 42, Tuhan Yesus berkata, "Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan Yesus." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus, kalau kita meluangkan waktu untuk Tuhan Yesus, berusaha meluangkan waktu dengan Tuhan Yesus, terjadi satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus rindu mengadakan persekutuan yang indah dengan kita. Saudara sekalian, tidak ada hal yang membahagiakan, yang indah, kalau kita bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus dan kita diberkati, hati kita diberkati, kebutuhan rohani kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kita ingat, kalau kita mau hidup diberkati dan berbahagia, maka kita harus meluangkan waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Belajarlah, usahakanlah, maka kita akan diberkati. Yang kedua, saudara sekalian, kalau kita mau hidup kita diberkati, saya pakai bahasa Inggris, admit your need for God. Di dalam ayat yang ketiga, bahasa Indonesia berbunyi demikian, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Di dalam versi bahasa Inggris yang saya merasa ini sedikit berbeda, yang mengatakan demikian, "Blessed those at the end of your rope, because I am holding you." Ini satu gambaran, saudara sekalian, yang menarik. Ibaratnya seorang yang bergantung pada seutas tali di tebing gunung. Satu situasi yang berbahaya, dan sampai pada ujung tali. Ujung tali, tetapi dia masih jauh dari tanah. Bagaimana? Keadaan yang begitu berbahaya, keadaan yang ibaratnya di ujung tanduk. Pada saat engkau berada di ujung tali,
Tuhan berkata, I am holding you. Aku akan menolong engkau. Aku akan menangkap engkau. Aku akan menopang engkau. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang diberkati bukan berawal dari kehidupan yang baik, yang lancar, yang nyaman, tetapi kehidupan yang diberkati berawal dari kehidupan yang hancur. Pada saat kita mengalami kehidupan yang hancur, maka di situ adalah titik balik. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan menangkap kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang rindu mengalami mujizat. Tetapi saudara tahu, mujizat, setiap mujizat yang terjadi berawal dari sebuah problem atau masalah. Mungkin itu problem sakit penyakit, problem keluarga, problem yang berbagai macam. Saudara sekalian, kalau kita memiliki atau mempunyai problem yang kecil, mujizatnya juga kecil. Kalau kita punya problem yang besar, mujizatnya juga besar. Jadi saudara pilih mana? Mau problem masalah yang kecil atau masalah yang besar? Kalau saudara ingin mujizatnya besar, berarti problem yang kita harus alami juga besar. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin menolong kita, menyelamatkan kita, menopang kita. Tetapi tidak mungkin Tuhan menolong pada saat kita dalam keadaan yang nyaman, yang lancar, yang baik. Tidak mungkin Tuhan menolong kita pada waktu kita mengalami masalah. Saudara sekalian, jangan khawatir kalau kita menghadapi masalah, karena Tuhan akan menolong kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Marilah kita mau melanjutkan yang ketiga, saudara sekalian. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami kehidupan yang diberkati. Saya bacakan kalimat bahasa Inggris. Through your losses, allow God to love you. Melalui kehilanganmu, izinkan Tuhan untuk datang melawat engkau, mengasihi engkau. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat yang keempat berkata demikian. You are blessed when you feel you have lost what is most dear to you. Only then can you be embraced by the one most dear to you. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita bisa kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Andai kata kita mempunyai misalnya
berlian, permata yang kita cintai, yang kita senangi, yang kita sangat sayangi. Satu kali berlian itu, batu permata itu bisa hilang atau dicuri atau lenyap. Betapa sedihnya kita, betapa kehilangannya kita. Itu bagaikan harta yang sangat kita cintai. Saya tidak tahu apa yang paling saudara cintai di dunia ini. Mungkin seseorang, mungkin satu jabatan, atau mungkin sesuatu yang saudara sukai. Tetapi apa yang saudara sayangi itu bisa hilang. Tetapi ayat ini berkata, pada saat kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai, itu adalah saatnya Tuhan merangkul kita. Tuhan yang mengasihi kita merangkul kita, supaya kita mengalihkan perhatian kita menyayangi Tuhan. Karena Tuhan begitu mencintai kita. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang kita kenal, yaitu kisah anak yang terhilang, anak bungsu yang terhilang. Kita tahu kisah ini. Anak ini membawa harta kekayaan dari bapaknya, pergi ke tempat yang jauh. Dia menghabiskan harta bapaknya dengan berfoya-foya, dengan berpesta pora, dengan melakukan hal-hal yang berdosa. Dan akhirnya dia kehilangan semua hartanya. Pada saat itu dia sadar, dia berkata kepada dirinya, saya ingin pulang ke rumah bapak saya, dan saya ingin kembali ke rumah bapak saya, tetapi saya merasa tidak layak kembali sebagai seorang anak. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat anak ini pulang dengan pakaian yang compang-camping, dengan mungkin wajah yang sudah kurus, yang pucat, dia pulang dengan sedih. Dia tidak mengharapkan bapaknya menyambut dia dengan pelukan, oleh karena dia merasa berdosa. Dia tidak mengharap bapaknya akan menyambut dia, memberikan jubah, memakaikan cincin, atau mengadakan pesta. Dia tidak mengharap seperti itu. Tetapi saudara sekalian, kita tahu pada waktu bapaknya melihat dari kejauhan anak ini pulang, bapaknya datang menghampiri, menyambut, memeluk anak ini, dia menyuruh para pegawainya memakaikan jubah yang baik dan menyambut anak ini dengan pesta. Saudara sekalian, ada satu hal yang perlu kita renungkan pada saat kita berdosa kepada Tuhan, pada saat kita jatuh. Seringkali kita tidak lagi yakin bahwa Tuhan akan menyambut kita. Kita merasa sudah berdosa,
dan tidak mungkin Tuhan akan menyambut kita lagi. Tetapi itu adalah hal yang keliru, oleh karena Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih dan Pengampun itu tetap akan menerima kita sebagai anak yang dikasihi. Saudara sekalian, biarlah melalui kehilangan yang kita alami, biarlah melalui hal-hal yang membuat kita kehilangan, Tuhan mengasihi kita kembali. Tuhan datang memeluk kita kembali, dan biarlah di situ kita boleh mengalami kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang dari Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, bagaimana supaya kita memperoleh kebahagiaan di dalam hidup ini? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris ada satu versi yang mengatakan demikian: You are blessed when you are content with just who you are. No more, no less. Artinya, engkau berbahagia, engkau diberkati kalau engkau merasa puas, engkau merasa cukup dengan apa yang engkau ada sekarang. Tidak lebih dan tidak kurang. Kebahagiaan yang sejati, saudara sekalian. Saudara lihat diri kita masing-masing. Tuhan juga melihat dan mengasihi diri kita masing-masing. Biarlah kita merasa puas dengan apa keadaan kita. Biarlah kita merasa puas dengan apa keadaan kita. Kalau saat ini saya menginjak usia lansia dan saya tidak lagi sebagai orang yang muda. Masa muda saya sudah lewat. Tapi saya harus menerima keadaan ini. Seseorang harus menerima keadaannya. Misalnya rambutnya putih, wajahnya keriput, harus menerima apa adanya. Ini secara lahiriah, tetapi secara batin kita pun harus menerima keadaan kita. No more, no less. Jangan lebih, jangan kurang. Saudara sekalian, Tuhan ingin kita merasa puas dengan keadaan kita yang sebenarnya. Ada satu ayat di dalam Matius 28, Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang ayat yang terkenal. Di situ dikatakan, apakah engkau lelah? Apakah engkau jenuh? Apakah engkau bosan? Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Dan ada satu kalimat yang di dalam bahasa Inggris dikatakan, learn the unforced rhythm of grace.
you learn to live freely and lightly. Belajarlah mengalami irama anugerah yang tidak dipaksakan, maka engkau akan mendapati kehidupanmu yang bebas dan ringan. Seringkali kehidupan kita menjadi merasa tidak bebas, merasa menjadi berat oleh karena kita memaksakan sesuatu yang kita tidak bisa atau kita tidak sanggup melakukannya. Bayangkan saudara sekalian, kalau kita misalnya cicil mobil, kita beli mobil yang bagus dan kita memakai cicilan dengan biaya per bulannya memberatkan kita. Itu sangat membebani kita. Kalau kita melakukan sesuatu di luar anugerah Tuhan, maka itu akan memberatkan kehidupan kita. Tuhan ingin kehidupan kita merasa ringan, merasa bebas, dan mengalami anugerah Tuhan dalam hidup kita. Maka dia adalah orang yang diberkati. Yang terakhir, saudara sekalian, bagaimana supaya kehidupan kita diberkati dan berbahagia? Di dalam ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. C.S. Lewis, seorang teolog, mengatakan, di dalam kehidupan kita menghadapi kenyataan beberapa hal. Yang pertama, kita merasakan lapar, kita merasakan haus, kita merasakan loneliness, kesepian. Dan dia mengatakan perasaan lapar, haus, dan loneliness akan menjadi irasional, akan menjadi tidak real kalau tidak ada yang namanya makanan, minuman, ataupun pertemanan yang akrab dan intim. Kalau kita lapar, kita butuh makanan yang baik, yang mengenyangkan. Kalau kita haus, kita butuh air yang segar, yang murni, yang menghilangkan dahaga kita. Dan ada saatnya manusia merasakan kesepian. Dia butuh teman yang dapat memahami dia, mengerti dia. Teman yang dia bisa mempunyai relasi yang akrab, yang intim. Tetapi ada satu kebutuhan yang utama di dalam hati yang terdalam dari manusia. C.S. Lewis mengatakan, the desire to find God would be absurd if He did not exist. Manusia sebenarnya membutuhkan Tuhan,
Manusia sebetulnya membutuhkan Tuhan sebagai kebutuhan yang paling dalam di dalam hati manusia. Seringkali kita mencoba menutupi perasaan kebutuhan itu dengan hal-hal yang lain. Tapi sebetulnya kerinduan manusia untuk mengenal, berjumpa dengan Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Tidak mungkin manusia ingin merindukan Tuhan kalau Tuhan itu tidak ada. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang mempunyai seorang teman yang ateis. Ateis artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hamba Tuhan ini membina hubungan pertemanan yang baik dengan orang ini. Dan orang ini merasakan pertemanan yang akrab. Satu kali ada satu keterbukaan daripada kedua orang ini. Dan orang yang ateis ini sebetulnya di dalam hatinya dia mencoba ingin mengenal Tuhan. Tetapi dia merasa Tuhan itu tidak ada. Dan hamba Tuhan ini berkata, maukah aku kali ini berdoa untuk kamu? Aku yang berdoa, kamu tidak usah berdoa. Dan ini pun hanya lewat telepon, jarak jauh. Dia bilang, oke. Jadi hamba Tuhan ini mendoakan temannya yang ateis. Setelah berdoa selesai, beberapa waktu kemudian temannya ini berkata, kamu tahu satu hal yang mungkin tidak pernah saya lakukan pada waktu engkau berdoa. Tiba-tiba kedua tangan saya terangkat, seakan-akan mengakui adanya Tuhan, padahal dia seorang yang ateis. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sesungguhnya setiap orang membutuhkan Tuhan. Pada saat kita bisa berjumpa dengan Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati. Kehidupan kita akan menjadi diberkati. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau mengalami kehidupan yang berbahagia dan diberkati melalui 5 hal ini. Biarlah kita mau berusaha datang kepada Tuhan dan percaya, bergantung kepada Tuhan, dan kita mau mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam hidup ini. Jangan takut kalau kita mengalami masalah, jangan takut kalau kita mengalami kehilangan. Tapi pada saat itu Tuhan ingin kita mengalami kasih, pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami.
supaya kami semua yang berada di rumah boleh oleh pertolongan Roh Kudus menerima, memahami, mengimani kebenaran firman Tuhan. Kami rindu kehidupan kami berbahagia dan diberkati. Kami rindu mengalami bersama dengan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menolong kami mengalami kehidupan yang diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur firman Tuhan yang telah disampaikan boleh tertanam di dalam hati kita. Marilah kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan gereja kita boleh kembali dapat beribadah bersama di tempat ini. Mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan rindu memberkati kami. Tuhan rindu membuat kami bahagia. Biarlah kami boleh menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Biarlah pada tahun ini Tuhan, di minggu yang ketiga ini kami mau bertekad, baik melalui membaca Alkitab setiap hari, merenungkan firman-Mu setiap hari, kami mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan boleh berusaha, bertekad untuk membaca firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi vaksin yang sedang dijalankan. Kami bersyukur kalau minggu yang lalu vaksin mulai disuntikan kepada Bapak Presiden, para tokoh-tokoh agama, kepada para pejabat, dan juga vaksin yang telah tersebar di berbagai daerah, yang mulai divaksin di berbagai daerah. Kami berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa melalui vaksin ini, pandemi ini akan berangsur-angsur dapat diatasi dengan baik. Tuhan, kami juga mengingat di dalam doa bagi bencana alam yang terjadi di Indonesia, baik longsor yang terjadi di Sumedang dan juga gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, juga banjir yang terjadi di Kalimantan. Kami berdoa bagi orang-orang yang terdampak oleh bencana alam ini. Tuhan tolong kasihani mereka. Tuhan juga menolong aparat dan juga Basarnas yang membantu menolong orang-orang yang tertimpa ini supaya dapat diselamatkan, dapat ditolong dengan segera. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami supaya boleh menjaga diri dari segala macam penyakit, dari segala macam bencana yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Saudara Joni yang akan berencana pulang ke Indonesia pada akhir bulan Januari. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai dia, boleh tiba dengan selamat dan dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Tuhan memberkati persembahan-persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu kepada gereja-Mu di tempat ini. Tuhan membalas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Mari saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati